Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Janabila dari absen 15. Saya Juwita Pratami dari absen 16. Di sini kita akan membuat video atau vlog mengenai produk bahan bioteknologi konvensional. Yang pertama adalah tempe. Bahan dasarnya adalah kacang kedelai. Fermentasi pada tempe dilakukan dengan cara menambahkan ragi pada tempe. Ragi pada tempe sendiri dibuat dari mikroorganisme kapang Rhizopus sp. Terdapat 4 kandungan pada tempe. Yang pertama adalah vitamin B2, vitamin B12, niacin dan juga asam pantotenat. Bahan selanjutnya adalah kecap. Merek kecap ini adalah Gama. Bahan dasarnya adalah kedelai yang difermentasi dengan garam dan juga kapang. Mikroorganisme yang digunakan dalam fermentasi kecap sendiri adalah jamur Aspergillus venti dan juga Aspergillus oryzae. Jamur ini kemudian merubah protein pada kedelai menjadi asam-asam amino yang dapat diserap oleh tubuh. Terdapat beberapa kandungan di dalam kecap. Ada lemak, natrium, karbohidrat, gula, serat, kalsium dan juga zat besi. Selanjutnya adalah yogurt, mereknya adalah Cimory, bahan dasarnya adalah susu sapi. Dibuat dengan proses fermentasi menggunakan bakteri asam laktat atau Lactobacillus bulgarisus dan bakteri Streptococcus thermophilus tanpa penambahan asam laktat lainnya. Terdapat beberapa kandungan pada yogurt. Yang pertama ada kandungan gizi, protein, karbohidrat, mineral, energi, dan kemudian ada kandungan gizinya. Kandungan vitaminnya seperti vitamin A, vitamin B kompleks, vitamin C, vitamin D, dan juga asam folik. Produk selanjutnya adalah keju, mereknya adalah cheddar. Bahan pembuatan atau bahan dasarnya adalah susu. Bakteri yang digunakan dalam proses fermentasi keju sendiri adalah Lactococcus lactis dan bakteri Lactobacillus bulgarisus. Pada jamur Lactococcus lactis ini berfungsi untuk menurunkan pH. Jika pH turun, maka akan membantu proses pertumbuhan dari jamur Lactobacillus bulgarisus. Terdapat beberapa kandungan dari keju sendiri, yakni ada vitamin, kalsium, vitamin A, vitamin B12, fosfor, dan juga seng dan magnesium. Selanjutnya adalah mentega yang mereknya adalah Blue Band. Bahan dasarnya terbuat dari susu. Fermentasi pada mentega sendiri menggunakan bakteri probiotik atau Lactobacillus acidophilus. Nah, dari proses fermentasi ini sendiri mengeluarkan bau yang khas yang dapat menutupi bau dari kuali pada mentega. Terdapat beberapa kandungan dalam mentega seperti 80% lemak, 12% air, 2-3% susu padat, dan 2% laginya garam. Lalu selanjutnya adalah roti. Bahan dasar dari roti adalah tepung terigu, air, dan garam. Terdapat bakteri yang digunakan di dalam roti, yaitu bakteri Saccharomyces cerevisiae sebagai sumber karbon di dalam tepung terigu. Terdapat 7 jenis kandungan di dalam roti. Yang pertama, vitamin B, vitamin B2, niacin, zat besi, mineral, dan yodium. Ini adalah metode koko. Bahan dasar dari metode koko adalah air kelapa. Proses fermentasi dari metode koko terjadi karena adanya bakteri Acetobacter shinninum, dan terdapat 4 jenis kandungan di dalam metode koko. Yang pertama, lemak, fosfor, kalsium, dan vitamin B3. Terus selanjutnya adalah saus. Bahan dasarnya adalah cairan, biasanya menggunakan cairan kaldu atau cairan tomat. Terdapat isolat bakteri di dalam saus tomat, yaitu terdapat 3 jenis, yaitu yang pertama jenis Enterobacter, yang kedua Bacillus, dan yang ketiga Pseudomonas. Terdapat 2 kandungan di dalam saus. Yang pertama asam lemak dan protein. Ini adalah Yakult. Bahan dasar dari Yakult adalah susu sekrim, glukosa dan air. Proses fermentasi dari Yakult adalah campuran antara susu sekrim dan glukosa. Terdapat bakteri di dalam Yakult, yaitu bakteri Lactobacillus casei. Terdapat 4 kandungan di dalam Yakult. Yang pertama protein, karbohidrat, sukrosa, dan glukosa. Ini adalah minum anggur. Bahan dasar dari minum anggur sendiri adalah bagian anggur dan buah-buahan lain. Proses fermentasi dari minum anggur terjadi karena adanya bakteri Saccharomyces cerevisiae. Terdapat kandungan di dalam minum anggur, yaitu lemak, karbohidrat, protein, natrium, magnesium, dan zinc. Terima kasih sudah menonton video kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.